Selamat siang, kenalkan nama saya Putri Chandra Oktavianti, mahasiswa Universitas Cyber Asia, Prodi Sistem Informasi, kelas SC302. Kali ini, saya akan mempresentasikan bahan ujian akhir semester pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Mari kita mulai. Topik yang pertama, bagaimana membangun aplikasi, sistem atau website yang baik. Membangun aplikasi sistem atau website adalah proses yang memerlukan kombinasi dari keterampilan teknis dan desain untuk membuat produk yang berguna dan menarik bagi pengguna. Sebelum memulai pembangunan, penting untuk melakukan beberapa langkah pendahuluan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan lancar dan produk yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ditentukan. Dalam mempertimbangkan komponen-komponen penting seperti interface dan experience, ergonomi dan usability, dan melakukan proses pendahuluan yang teratur. Pembangunan aplikasi, sistem, atau website akan menghasilkan produk yang berkualitas dan memuaskan bagi pengguna. Kita akan membahas 3 komponen penting yang membangun suatu aplikasi, sistem, atau website. Yang pertama, user interface dan user experience. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. User experience adalah bagaimana pengalaman pengguna dalam berinteraksi atau menggunakan produk digital tersebut. Pengalaman ini dilihat dari betapa mudahnya pengguna untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari produk tersebut. Komponen dasar membentuk UI. Yang pertama, tata letak. Penempatan elemen UI yang digunakan. Warna dari desain antarmuka secara umum, tipografi, kombinasi huruf yang digunakan di user interface. Yang terakhir, grafik. Icon yang digunakan sebagai ilustrasi penggunaan sistem. Karakteristik user interface yang baik. Yang pertama, jelas dan ringkas. Desain responsif, informasi terstruktur, konsisten, kontras warna baik, dan intuitif. Komponen penting dari aspek user interface dan user experience adalah yang pertama, desain antarmuka yang intuitif dan mudah dipahami. Yang kedua, penggunaan warna dan font sesuai dan mudah dibaca. Yang ketiga, navigasi yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, feedback yang jelas dan tepat waktu bagi pengguna. Yang terakhir, konsistensi antarmuka sepanjang aplikasi. Aspek yang kedua, aspek ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia. Ialah untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. Upayanya, antara lain berupa menyesuaikan ukuran tempat kerja dengan dimensi tubuh agar tidak melelahkan, pengaturan suhu, cahaya, dan kelembapan, tujuan agar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Komponen penting dari sisi aspek ergonomi yaitu kenyamanan. Desain ergonomi harus mempertimbangkan kenyamanan pengguna dan mengurangi risiko cedera seperti sakit leher, punggung, dan tangan. Yang kedua, mudah digunakan. Antarmuka harus mudah digunakan dan intuitif, sehingga pengguna dapat menggunakan website atau aplikasi dengan mudah dan tanpa kesulitan. Ukuran font dan jarak. Ukuran font dan jarak harus cukup besar dan mudah dibaca, sehingga membuat mata pengguna tidak letih dan lebih nyaman. Yang keempat, warna dan kontras. Warna dan kontras harus dipilih dengan bijak untuk memastikan bahwa informasi dapat dibaca dengan jelas dan mudah dipahami. Yang kelima, animasi dan efek visual. Animasi dan efek visual harus dipilih
dan digunakan dengan bijak untuk memastikan bahwa mereka tidak menyebabkan kelelahan mata atau gangguan pada sistem. Yang keenam, dukungan untuk perangkat seperti mouse dan keyboard. Desain ergonomi harus memastikan bahwa perangkat seperti mouse dan keyboard dukungan yang dengan baik dan membuat pengguna dapat menggunakan website atau aplikasi dengan nyaman. Yang terakhir, aksesibilitas. Desain ergonomi harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan dengan keterbatasan, seperti pengguna dengan disabilitas, dan memastikan bahwa website atau aplikasi dapat diakses dan digunakan oleh semua orang. Yang terakhir, aspek usability. Usability atau ketergunaan adalah ukuran atau derajat pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau sebuah sistem aplikasi teknologi maupun peralatan yang dioperasikan secara efektif dan efisien dalam ruang lingkup penggunaannya. Usability menunjuk pada tingkat sebuah produk yang dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan spesifik dengan efektif, efisien, dan memuaskan dalam sebuah konteks penggunaan. Komponen penting dari sisi aspek usability yaitu efisiensi, efektivitas, memahami error tolerance, kemudahan penggunaan, kemudahan belajar, dan keterbacaan. Topik yang kedua, bagaimana IMK dapat membangun para user dan memahami website atau sistem. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer, yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Sedangkan interaksi manusia dan komputer sendiri adalah serangkaian proses, dialog, dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer secara interaktif untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diinginkan. Beberapa cara IMK dapat membantu user memahami sebuah website atau sistem. Yang pertama, antarmuka yang intuitif, feedback visual, struktur informasi yang jelas, penjelasan dan bantuan, sistem navigasi yang baik. Beberapa alasan IMK perlu dipelajari. Yang pertama, menciptakan produk yang lebih baik, membuat teknologi yang lebih ramah pengguna, meningkatkan kepuasan pengguna, fleksibilitas, dan terakhir meningkatkan keterbacaan dan memahami. Siapa saja yang perlu mempelajari IMK? Orang-orang dari berbagai latar belakang dapat belajar IMK, seperti desainer, pengembang aplikasi, pembuat website, peneliti, dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Dalam banyak kasus, IMK sangat penting bagi mereka yang terlibat dalam proyek pengembangan produk digital dan bertanggung jawab untuk memastikan produk dapat digunakan dan memuaskan. Namun, siapapun yang tertarik dengan cara orang berinteraksi dengan teknologi dan ingin mempelajari cara membuat produk digital yang bagus dan mudah digunakan, dapat mempelajarinya. Kesimpulannya, bahwa memahami dan mempertimbangkan aspek-aspek UI dan UX, aspek ekonomi, dan aspek usability sangat penting dalam membangun aplikasi, sistem, atau website. Interaksi manusia dan komputer membantu para pengguna memahami dan menggunakan sistem komputer dengan lebih mudah dan efektif. Orang-orang dari berbagai latar belakang dapat belajar IMK, seperti desainer, pengembang aplikasi, pembuat website, peneliti, dosen, mahasiswa, dan lain-lain. Memastikan bahwa sistem komputer yang dibuat efektif dan memuaskan kebutuhan pengguna. Demikian presentasi saya hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.